Halo semuanya. Halo semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan mading kami yang bertemakan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nantinya materi akan kami bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Kerajaan Demak, dilanjutkan dengan Kerajaan Banten, dan yang terakhir adalah Kerajaan Mataram Islam. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, dimulai dari yang sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Utama, nomor absen 5, kelas 10-7. Perkenalkan, nama aku Nimari Purnami Putanatari, absen 32, kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Satyarista Putri, absen 30 dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Korelia Deslaksana, absen 3 dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Nikoman Kicaya Aprilia, absen 26 dari kelas 10-7. Perkenalkan, nama saya Ahmad Handika Irwan Rahid, absen 1 dari kelas 10-7. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Demak. Nah, dimulai dari latar ke belakang Kerajaan Demak. Demak merupakan bagian dari kekuasaan Majapahit hingga abad ke-15. Tetapi setelah Majapahit mundur, Demak memisahkan diri dan berkembang pesat. Kerajaan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Wilayah kekuasaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Raden Fatah merupakan penguasa pertama Kerajaan Demak sekaligus sosok yang berperan dalam penyiaran agama Islam. Ia memisahkan Demak dari Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1500. Melansir buku Beduk-Beduk Penguasa karya sastrawan X, latar belakang berdirinya Kerajaan Demak karena runtuhnya Majapahit serta dorongan kuat kerajaan tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Raden Fatah mendirikan kerajaan ini sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa atas bantuan para wali. Ia selaku raja pertama Kerajaan Demak mendapatkan gelar sebagai Sultan Alam Akbar Al-Fatah dan menjabat sejak tahun 1500 sampai 1518. Berkat dukungan para wali dan kerja kerasnya, kerajaan ini menjadi pusat penyiaran agama Islam terbesar dan Masjid Agung Demak menunjukkan kebesaran Kerajaan Demak. Lalu selanjutnya ada letak geografis dari Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa Tengah dengan pusat kekuasaan di daerah Demak. Lokasi strategis ini memungkinkan Demak untuk menjadi pusat perdagangan maritim yang penting mengontrol jalur perdagangan antara barat dan timur Nusantara. Lalu selanjutnya ada ibu kota dari Kerajaan Demak. Ibu kota dari Kerajaan Demak adalah Bintoro yang terletak di wilayah Demak, Jawa Tengah. Dalam sejarahnya, ibu kota ini pernah dipindahkan ke Pajang. Selanjutnya, raja paling terkenal di Kerajaan Demak yaitu ada Raja Sultan Trenggana, memerintah pada sekitar tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Masa pemerintahannya dianggap sebagai puncak kejayaan Demak, melakukan ekspansi wilayah ke barat seperti Banten dan Cirebon, dan ke timur mendukung penyebaran Islam secara aktif. Selanjutnya ada kejayaan dan pencapaian. Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang kuat di Jawa. Berhasil memperluas wilayah kekuasaan, termasuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Sunda Kelapa, kemudian menjadi Batavia atau Jakarta. Membangun Masjid Agung Demak yang menjadi simbol penting kerajaan dan pusat kegiatan keagamaan. Selanjutnya mengembangkan budaya Islam Jawa yang khas. Selanjutnya peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama ada Masjid Agung Demak, yaitu masjid kuno dengan arsitektur khas termasuk atap tumpang dan soko guru. Ada pintu bledek, pintu di Masjid Agung Demak yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Selanjutnya makam Sultan Demak. Ada makam Sultan Demak, kompleks pemakaman para penguasa Demak, pengaruh budaya Islam Jawa dalam seni, sastra, dan tradisi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya I Gusti Agung Ayu Tirtamas Andini, nomor absen 10 dari kelas 10-7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang runtuhnya Kerajaan Demak beserta fun fact-nya. Yang pertama adalah runtuhnya Kerajaan Demak. Setelah sempat menikmati
Masa keemasannya, Kerajaan Demak runtuh di akhir abad ke-16. Salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Demak yaitu Perang Saudara yang terjadi antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang. Di tahun 1546, Sultan Demak, Sultan Trenggono meninggal dunia saat melakukan ekspedisi perluasan kekuasaan. Sultan Trenggono wafat karena dibunuh saat melakukan penyerangan pendarukan di Jawa Timur yang ketika itu sedang dikuasai oleh Blambangan. Setelah meninggalnya Sultan Trenggono, Kerajaan Demak kekuasaannya menjadi kosong. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh putra sulung Sultan Trenggono, yaitu Sunan Prawoto untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Sunan Giri hingga para sesepuh Kerajaan Demak setuju jika Sunan Prawoto naik tahta sebagai raja di tahun 1546. Namun, Sunan Prawoto dinilai lebih sibuk bekerja sebagai ahli agama dibanding pemimpin kerajaan yang berakibat daerah-daerah di bawah naungan Kerajaan Demak mulai melepaskan diri, yang berdampak pada mundurnya kerajaan. Akibat peristiwa ini, terjadinya Perang Saudara. Sunan Prawoto terlibat perang dengan sepupunya sendiri, yaitu Arya Penangsang. Arya Penangsang merupakan keturunan Pangeran Sekar Sedalepen yang merupakan kakak kandung Sultan Trenggono. Ketika Sunan Prawoto menjadi raja, Arya Penangsang merasa lebih pantas untuk menduduki kekuasaan. Penolakan Arya Penangsang tersebut didorong rasa dendam terhadap kematian ayahnya. Arya Penangsang selanjutnya membalas dendam dengan cara berusaha merebut kekuasaan Kerajaan Demak. Perang Saudara di Kerajaan Demak berlangsung sejak tahun 1546 hingga 1549. Perang Saudara ini berakhir setelah Arya Penangsang mengalami kekalahan. Perang Saudara tersebut mendapat kecaman dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggono. Joko Tingkir bersama dengan Ki Gede Pemanahan serta Ki Panjawi melakukan upaya merebut kekuasaan Kerajaan Demak dari Arya Penangsang. Akhirnya, Joko Tingkir, Ki Gede Pemanahan, dan Ki Panjawi berhasil mengalahkan Arya Penangsang di Jipang Panolan. Di tahun 1568, Joko Tingkir naik tahta menjadi Raja Demak dan memindahkan ibu kota Demak ke Pajang. Pemindahan ini menjadi runtuhnya Kerajaan Demak. Yang kedua adalah fun fact. Fun fact Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, peran penting dalam penyebaran Islam dan juga pusat perdagangan yang ramai. Kerajaan ini juga memiliki pengaruh besar dalam perkembangan seni dan budaya dengan ukiran kayu dan batik yang menjadi ciri khasnya. Yang kedua, Demak dikenal dengan julukan Kota Wali karena peran pentingnya dalam penyebaran Islam. 3. Kerajaan Demak juga memiliki prestasi dalam pembangunan infrastruktur dan industri kerajinan yang intensif dan mandiri seperti pembuatan kapal dan perlombongan. Kerajaan Demak mendorong kemajuan dalam bidang-bidang tersebut sehingga dikenal sebagai perajin kapal. Keempat, Demak terkenal sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang subur dan mendukung produksi beras yang melimpah. Terakhir, Demak dikenal sebagai pusat kerajinan batik. Batik Demak memiliki motif dan corak khas yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya lokal. Batik Demak sering dijadikan sebagai souvenir yang populer bagi pengunjung. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai Kerajaan Banten. Awal berdirinya Kerajaan Banten diawali saat Kerajaan Demak mencoba melebarkan sayap kekuasaan ke wilayah barat.
Pada tahun 1524, bersama dengan pasukan Demak, Sunan Gunung Jati merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda dan kemudian mendirikan kerajaan Banten yang bersekutu ke Demak. Pada tahun 1552, Fatahillah mewariskan tahta pemerintahan Banten kepada sang putra, Hasanuddin. Raja Banten pertama adalah Sultan Hasanuddin yang wafat pada 1570 Masehi dan kemudian digantikan oleh putranya yaitu Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf kemudian melakukan perluasan daerah kekuasaannya hingga ke pedalaman. Selanjutnya ada ibu kota di kerajaan Banten. Adapun pusat pemerintahannya bertempat di Banten Girang, kurang lebih 3 km di selatan kota Serang. Pada abad Selanjutnya ada ibu kota di kerajaan Banten. Adapun pusat pemerintahannya bertempat di Banten Girang, kurang lebih 3 km di selatan kota Serang. Pada abad ke-6, Islam mulai masuk ke Banten dibawa oleh Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarifuddin Hidayatullah yang secara berangsur-angsur mengembangkan agama Islam di Banten dan sekitarnya. Selanjutnya adalah letak geografis. Kerajaan Banten secara geografis terletak di pesisir barat Pulau Jawa, tepatnya di wilayah yang kini menjadi Provinsi Banten. Kerajaan ini berada di sekitar Selat Sunda yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Letak geografis ini memberikan keuntungan strategis bagi Banten dalam mengontrol jalur perdagangan atau laut yang vital. Selanjutnya ada puncak kejayaan Kerajaan Banten. Di masa pemerintahan Maulana Yusuf, Banten berada pada puncak kejayaan. Pada masa kejayaan ini, Banten aman dan tentram karena kehidupan masyarakat mendapat perhatian dengan melaksanakannya banyak pembangunan kota. Selain itu, bidang pertanian juga menjadi fokus utama dengan membuat saluran irigasi. Banten menjadi pusat perdagangan dan pelayaran dikarenakan hasil bumi, layaknya lada dan pala yang sangat diminati oleh perdagangan dari Cina, India, Gujarat, Persia dan juga Arab. Hal inilah yang menyebabkan banyak pedagang yang berlabuh dari pelabuhan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mencapai kejayaan terutama di masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara, Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan barang mewah, menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Timur Tengah dan Eropa. Selain itu, Banten dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Adapun juga pusat perdagangannya yaitu Kerajaan Banten menjadi pusat perdagangan yang ramai dengan pelabuhan-pelabuhan strategis di sepanjang pantai utara Jawa Barat. Rempah-rempah, kain, dan barang-barang mewah mengalir melalui Banten menciptakan kemakmuran. Selanjutnya ada pusat penyebaran Islam. Banten menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan dan peran aktif para ulama. Selanjutnya ada kekuatan maritim. Banten memiliki kekuatan maritim yang kuat, mengukuh kendali atas pelabuhan-pelabuhan strategis termasuk Selat Sunda dan Laut Jawa. Tadi sudah dijelaskan mengenai kejayaan dari Kerajaan Banten. Di sini saya akan melanjutkan dengan keruntuhan dari Kerajaan Banten ini. Selanjutnya adalah keruntuhan dari Kerajaan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, Belanda sudah memulai taktik untuk menghancurkan Banten dari dalam, yakni dengan menghasut Sultan Haji, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda mengadu domba Sultan Haji dengan ayahnya. Mereka menyebarkan isu bahwa orang yang akan menjadi pewaris tahta Banten adalah Pangeran Purbaya, saudara Sultan Haji. Hal ini membuat Sultan Haji merasa iri hati dan memutuskan untuk melancarkan serangan melawan ayahnya sendiri. Dengan bantuan Belanda, Sultan Haji akhirnya dapat melumpuhkan Kesultanan Banten. Bahkan karena peperangan antara anak dan ayah ini, Keraton Surosowan yang dibangun oleh nenek moyangnya hancur rata dengan tanah. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya dipenjara di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692. Alhasil, Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda pun naik tahta. Sejak saat itu, Kesultanan Banten sangat dipengaruhi oleh Belanda, terlebih lagi setelah Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan pihak Belanda. Namun, perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Haji dengan Belanda ini justru merugikan Sultan Haji.
beliau harus membayar 12 ringgit atau menyetujui pendirian benteng Spelwick. Akibatnya, ekonomi dan politik Banten dimonopoli oleh Belanda. Pergantian sultan selalu dicampuri dengan kepentingan Belanda. Pemberontakan pun terus terjadi. Kesultanan Banten perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran dan puncaknya pada tahun 1808, Belanda menghancurkan Istana Surosowan dan menggantinya dengan Kabupaten Serang, Waringin, dan Lebak di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1813, pemerintahan Inggris membubarkan Kesultanan Banten dan Pangeran Syaifuddin yang sedang berkuasa dipaksa untuk turun tahta, dan saat itulah menjadi keruntuhan dari Kerajaan Banten. Adapun peninggalan dari Kerajaan Banten ini yaitu Wihara Avalokiteswara. Yang kedua itu ada Keraton Surosowan, ada Benteng Spelwick, dan juga ada Masjid Agung Banten. Selanjutnya ada fun fact tentang Kerajaan Banten. Sultan Banten memberikan bantuan kepada Amerika. Kerajaan Banten ternyata pernah memberikan bantuan kepada Amerika agar dapat lepas dari Inggris. Ketika itu, tepatnya tahun 1776 Masehi, Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Aliuddin. Beliau memberikan bantuan ribuan batang emas kepada George Washington yang saat itu menjabat Presiden pertama Amerika Serikat. Bahkan ada kabar bahwa Sultan Aliuddin juga memberikan bantuan dana untuk pembangunan Gedung Putih. Namun, kabar ini dijaga kerahasiaannya oleh Amerika hingga kini. Hal inilah yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Banten, yang sebelumnya menjadi rekanan Kerajaan Banten menjadi murka. Selanjutnya, kami akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam dan akan dimulai oleh Nami. Oke, Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-17 di Pulau Jawa. Kerajaan ini dipimpin oleh keturunan Ki Ageng Pemanahan. Sebagai satu kelompok ningrat keturunannya penguasa Majapahit. Asal-usulnya adalah suatu dipaten di bawah Kesultanan Panjang berpusat di hutan Mentau. Raja pertama adalah Sutowijoyo, Penembahan Senapati, putra dari Ki Ageng Pemanahan. Berkat penghasilannya membunuh Arya Penangsang dan dalam perang perebutan tahta atas Demak Kiai Ageng Pemanahan mendapat hadiah tanah di Mataram dari Sultan Panjang. Di tempat inilah Kiai Ageng Pemanahan dan pengikutnya kemudian membuka hutan untuk dijadikan tempat pemukiman. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Mataram Islam terletak di pedalaman Pulau Jawa dengan pusat awalnya di wilayah Kota Gede yang kini menjadi bagian dari Kota Yogyakarta. Wilayah ini dikenal memiliki tanah yang subur menjadikan daerah agraris yang berkembang pesat pada masanya. Oke, selanjutnya ada pun beberapa ibu kota di Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Kota Gede, adalah ibu kota pertama yang dibuat oleh Penambahan Senapati. Yang kedua adalah Kata, dipindahkan oleh Sultan Agung karena lebih strategis dan lebih dekat dengan pantai. Yang ketiga adalah Pleret, dibangun oleh Amangkurat I setelah Sultan Agung. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Nami, yaitu tentang pencapaian dan kejayaannya. Yang pertama adalah Sultan Agung sebagai penguasa terbesar Mataram Islam. Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Adalah raja ketiga Mataram. Dikenal sebagai tokoh sentral dalam penyebaran Islam di Jawa dan pemersatu tanah Jawa. Ia anak dari Panembahan Sedaing Krapyak dan cucu dari Panembahan Senapati. Yang kedua adalah ekspansi wilayah dan strategi politik. Penjelasannya adalah pada tahun 1613 sampai 1625, penaklukan Jawa Tengah dan Timur, puncaknya jatuhnya Surabaya pada tahun 1625. Yang kedua adalah 1626 sampai 1636, gerakan ke barat, termasuk perlawanan terhadap penguatan lokal dan ancaman kolonial.
Yang ketiga adalah 1637 sampai 1641. Gerakan kembali ke timur hingga Belambangan berhasil ditaklukkan. Dan yang keempat adalah 1641 sampai tahun 1645. Pembentukan koloni pertahanan di Jawa Barat, Sumedang dan Ukur, dan transmigrasi ke Karawang. Selanjutnya ada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dalam bidang politik, terdapat ekspedisi militer untuk memperluas wilayah dan pengaruh Islam. Dan yang kedua adalah ekonomi. Perdagangan berkembang, peran pedagang dalam islamisasi adalah hal yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah ketiga, sosial dan budaya, yaitu perpaduan budaya lokal dan Islam membentuk peradaban khas Mataram. Satu yang kelima adalah peran dalam pendidikan Islam. Sultan Agung mendirikan lembaga pendidikan seperti langgar, pesantren, dan pengajian yang berperan dalam islamisasi masyarakat Jawa. Yang keenam adalah islamisasi melalui budaya. Sultan Agung menyebarkan Islam melalui budaya lokal. Ia menciptakan budaya Islam Jawa seperti kalender Jawa, yaitu gabungan kalender Hijriyah dan Saka. Satu yang kedua adalah tradisi Gerebek, yaitu peringatan Maulid Nabi. Setelah itu, terdapat ada beberapa peninggalan dalam kerajaan Mataram Islam ini. Yang pertama adalah Pasar Kota Gede. Pasar Kota Gede merupakan pasar tradisional yang sudah ada sejak masa penambahan Senopati. Dibangun dalam tata kota khas kerajaan Jawa, Keraton Alun-Alun, pasar dalam satu poros utara sampai selatan. Masih aktif hingga kini, terutama ramai pada hari pagi legi, yang merupakan hari pasaran Jawa. Setelah itu, melambangkan kesinambungan ekonomi dan budaya sejak masa Mataram awal. Selanjutnya yang kedua adalah Masjid Agung Negara di Yogyakarta. Dibangun pada oleh Pakubuwono III PB3 pada tahun 1763 selesai pada tahun 1768. Meskipun dibangun pada masa pecahan Mataram, Kesunanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta, masjid ini tetap mencerminkan kelanjutan tradisi arsitektur dan keagamaan Mataram Islam dan menjadi pusat ibadah dan simbol Islam di pusat kota. Satu yang ketiga adalah Kompleks Makam Raja-Raja di Imogiri. Nah, dia ini merupakan tempat peristirahatan raja-raja dan pendiri Mataram Islam seperti Panembahan Senopati. Arsitektur gapura bercorak Hindu menunjukkan akulturasi budaya Hindu dan Islam. Dan dijaga oleh abdi dalam yang mengenakan busana adat Jawa mencerminkan penghormatan terhadap leluhur dan nilai tradisi. Setelah itu terdapat keruntuhan Mataram Islam. Konflik internal dan perebutan kekuasaan salah satu faktor utama yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Mataram Islam adalah konflik internal dan perebutan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Agung, penerusnya Amangkurat yang pertama dikenal sebagai penguasa yang otoriter dan melakukan berbagai tindakan represif terhadap bangsawan dan ulama yang dianggap sebagai ancaman. Ia bahkan memerintahkan pembantaian sekitar 5.000 sampai 6.000 ulama dan keluarga mereka pada tahun 1648 yang menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan di kalangan rakyat. Selain itu, persaingan antar pewaris tahta juga memperburuk situasi. Amangkurat pertama menghadapi pemberontakan dari putranya sendiri, Pangeran Adipati Anom, kemudian dikenal sebagai Amangkurat yang kedua, yang bersekutu dengan Raden Trunajaya dalam pemberontakan besar pada tahun 1670-an. Konflik internal ini melemahkan stabilitas politik dan militer kerajaan Mataram Islam, membuka peluang bagi intervensi pihak luar. Pengaruh kolonialisme dan perjanjian dengan Belanda. Pengaruh kolonialisme khususnya bercampur tangan dengan Belanda melalui VOC memainkan peran signifikan dalam keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Setelah kegagalan serangan Sultan Agung ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629, VOC semakin memperkuat posisinya di Nusantara. Pada masa pemerintahan Amangkurat pertama, hubungan dengan VOC memburuk dan kerajaan terpaksa menandatangani perjanjian yang merugikan, termasuk penyerahan wilayah pesisir utara Jawa kepada VOC. Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 menjadi puncak dari intervensi Belanda, yang merupakan kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesunanan Yogyakarta dan Pakualam. Dan pembagian ini melemahkan kekuatan politik dan militer kerajaan, serta menandai berakhirnya kedaulatan penuh kerajaan Mataram Islam. Yang kedua adalah faktor ekonomi dan kemerosotan sumber daya kerajaan. Setelah wafatnya Sultan Agung, kerajaan Mataram Islam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Kegagalan dalam ekspansi wilayah dan peperangan yang berkepanjangan menguras sumber daya kerajaan, menyebabkan penurunan kesejahteraan rakyat dan meningkatnya ketidakpuasan sosial. Selain itu, kebijakan Amangkurat pertama yang menutup pelabuhan dan menghancurkan kapal-kapal di kota-kota pesisir untuk mencegah mereka menjadi terlalu kuat dari kejayaan mereka berdampak negatif pada ekonomi kerajaan. Tindakan ini merusak ekonomi pesisir Jawa dan melemahkan kekuatan maritim Jawa yang telah dibina sejak era Singasari dan Majapahit. Perpecahan wilayah dan dampaknya
Seperti perjanjian Giyanti pada tahun 1755 membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, pembagian ini tidak hanya melemahkan kekuatan politik dan militer kerajaan, tetapi juga menimbulkan perpecahan sosial budaya di kalangan masyarakat Jawa. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuatkan pengaruhnya di Jawa, yang pada akhirnya mengarah pada kolonialisasi penuh oleh Belanda. Dan yang terakhir adalah fun fact dari kerajaan Mataram Islam, yaitu merupakan pembuatan kalender Jawa yang merupakan gabungan dari kalender Saka dan kalender Hijriah yang digunakan sebagai pihak keraton untuk menentukan hari-hari baik untuk menjalani sebuah upacara. Nah, itu dia materi dari kami. Sekian. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami, yaitu Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kami, dan kami ucapkan bye-bye!